peserta. Semoga ilmu ini dapat membawa berkah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting ini Minggu 17 September 2023 dalam kegiatan webinar dengan topik Bisnis Sukses Kuliah Tetap Mulus, Kenapa Enggak? Baiklah teman-teman, saya Meti Ayu Wulandari selaku pembawa acara webinar ini akan membacakan susunan acara kita yaitu yang pertama, pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat doa, kelima penyampaian materi oleh kedua narasumber kita dan dilanjutkan dengan sesi diskusi, keenam penyerahan sertifikat, ketujuh sesi foto bersama, dan kedelapan penutup. Makan nasi di rumah Rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar webinar ini terasa menyenangkan. Teman-teman yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara webinar ini dengan melafazkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mendengarkan secara seksama. Hadirin dimohon bersantai kembali. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Haris Alwafi. Kepada Kak Haris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir di acara sharing session bisnis kita hari ini. Hari ini adalah sebuah kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam dunia bisnis. Kita semua tahu bahwa bisnis adalah tentang adaptasi dan inovasi. Dan melalui sesi berbagi ini, kita akan memiliki kesempatan untuk belajar dari para ahli, mendengarkan kisah suksesnya, serta memahami hambatan dan tantangan yang harus
mereka hadapi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang bersedia berbagi waktunya hari ini. Kehadiran pembicara di sini sangat dihargai dan kami berharap bahwa sharing para pembicara ini akan memberikan wawasan yang berharga kepada semua peserta. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua peserta yang hadir. Kehadiran teman-teman di sini adalah bukti komitmen untuk terus belajar dan tumbuh dalam berbisnis. Selamat menyimak, berbagi, dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Haris yang telah memberikan sambutannya. Baiklah teman-teman yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan webinar kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman yang kami hormati, tibalah kita memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Pada kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu kepada Kak Sari Rizky Bintania, salah satu mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kepada Kak Sari, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Pertama saya mau tanya nih teman-teman, suara saya apa ada terdengar sangat jelas? Sudah, Kak. Oke, ya terima kasih ya teman-teman. Pertama-tama karena saya memiliki sifat competitive advantage, saya pun mau berpantun untuk mengalahkan Mbak MC-nya. Musang makannya pepaya, burung nuri makannya kuaci. Selamat datang untuk kita semua. Mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada MC yang sudah membantu menghubungkan saya kepada pembicara. Dan terima kasih juga kepada ketua kita, Ketua KWU, Mas Haris. Terima kasih juga kepada teman-teman para peserta yang telah membuat hari Minggunya cukup produktif dengan mengikuti acara dari KWU UGM. Teman-teman sekalian, berikut saya akan bacakan seprofil singkat dari pemateri kita hari ini. Di sini ada Kakak Christophorus Yakub Sianipar, salah satu mahasiswa S2 Teknik Industri yang memiliki bisnis konveksi dengan nama United Konveksi. Yang kedua ada Mbak Sylvia Maharani, adalah mahasiswa S2 mahasiswa Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Gadjah Mada yang memiliki usaha atau owner dari Kedai Naknan di bidang kuliner, teman-teman. Nah, ini saya langsung aja ya ke pematerinya. Saya pengen kenal lebih dalam nih sama kayaknya bukan hanya saya, para peserta juga pengen kenal lebih dalam nih sama pemateri kita. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan dulu, boleh nggak profil singkat terkait asalnya dari mana, dulu S1-nya apa? Silahkan untuk pemateri. Saya mulai dari Mas Yakub dulu. Halo, Mas Yakub ya, saya panggil, sorry. ya betul, masih aku aja. Ya, halo Silahkan selamat Mas pagi Yakub. teman-teman, sama teman-teman dari KWU. Nama aku Yakob, asalku dari Yogyakarta dan dulu S1-nya Teknik Mesin di UGM. Untuk selanjutnya Mbak Selvi Maharani. Ya, halo teman-teman. Maaf belum bisa on cam. Nanti waktu mulai materi, insya Allah bisa on cam. Perkenalkan nama saya Sylvia Maharani. Saya asal dari Lampung ya. Untuk S1-nya saya dulu Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas dan Mbak yang sudah mau ngisi acara kami pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke materi aja ya. Saya mulai dari Mas Yakub. Ya, halo teman-teman, halo lagi ya.
Oke, jadi di sini mohon maaf banget aku nggak nyiapin PPT, tapi di sini aku tuh pengennya cerita-cerita teman-teman ke teman-teman tentang pengalamanku gitu pas aku ngebisnis dari awal, sebenarnya dari awal 2018 sampai sekarang. Jadi pertama kali itu aku ngebisnis itu sebenarnya ngebisnis baju dropshipper gitu teman-teman dari distro-distro gitu. Cuman itu bisa 3 bulan karena aku belum ngerti juga sebenarnya digital marketing kayak gimana, terus masih coba-coba juga itu teman-teman. Terus 2018 pertengahan aku mulai ngebisnis lagi, ngebisnis es krim. Nah, aku tuh jual es krim di Sunmore, Sandi Murni UGM. Kalau teman-teman tahu itu ada di jalan yang di depannya Klebengan itu. Kalau sisi baratnya itu ada UGM, sisi timurnya ada UNY. Jadi pertengahan dari jalan itu. Jadi dulu itu sebelum pandemi itu ramai banget teman-teman di situ. Jadi di situ sangat berkesan banget ya pas mulai bisnis es krim ini karena eh, setiap hari Minggu itu aku harus bangun jam 3 pagi teman-teman untuk mempersiapkan dagangan dan lain-lain. Kenapa sih harus jam 3 pagi? Karena sebenarnya bukan karena jam 3 harus harus banget jam 3 pagi itu, tapi karena jam 5.30 itu aku harus sampai situ. Harus sampai situ untuk bisa nyiapin untuk bisa loading loading dagangan karena kalau misalkan lebih dari itu kondisi nanti jadi ramai banget, crowded banget, orang-orang pada loading kayak gitu. Nah di sini tuh aku belajar buat kerja keras sebenarnya dan selalu gaspol terus kalau misalkan harus semangat terus kayak gitu. Karena pas S1 kan pasti kita bakal selalu apa ya, selalu banyak acara dan lain-lain kayak gitu. Kita bakal selalu ada banyak tugas dan lain-lain. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu itu sangat padat sekali kayak gitu. Nah, jadi itu yang poin pertama. Terus habis itu di situ pas aku pertama kali jualan tuh ya nggak langsung eh, banyak gitu ya teman-teman penjualannya. Jadi kalau menurutku sih semua usaha itu pasti ada prosesnya dia awalnya dari yang sedikit terus jadi banyak kayak gitu. Nah, eh, pas dulu itu penjualan pertama itu aku masih ingat banget itu 10 potong teman-teman, 10 potong es krim. Jadi itu es krim Singapura teman-teman. Nah, es krim Singapura itu terus kalau tahu teman-teman tuh itu es krim kotak terus dikasih ke roti gitu teman-teman. Nah, dari situ pas 10 potong itu aku coba buat evaluasi kayak gitu. Kalau teman-teman tahu itu ada ATM, amati tiru modifikasi. Dan itu aku lihat dari kompetitor gitu. Kompetitornya kayak gimana sih yang ada di sana? Ternyata kompetitor di sana itu tempatnya strategis dan juga desain stand-nya tuh bagus kayak gitu. Akhirnya aku pilih stand yang bagus dan juga tempatnya strategis gitu. Jadi kalau menurutku sih dari situ di pengusaha itu juga harus bisa belajar dari kompetitor. Bukannya kita nggak boleh terlalu gengsi gitu ya. Kita juga harus bisa melihat dari kompetitor kayak gimana. Kompetitor itu kayak gimana. Kalau misalkan kompetitornya penjualannya baik ya kan bisa kita tiru juga gitu teman-teman. Nah, terus di 2019 pertengahan aku menutup usaha es krim ini. Jadi karena keterbatasan waktu dan tenaga, teman-teman. Ya walaupun di situ penjualan udah mulai naik, itu tuh sekitar 50 potong per minggu. Cuman di situ salahku juga mungkin di situ aku kurang mampu untuk mendelegasikan tugas gitu. Karena itu juga penting teman-teman untuk mendelegasikan tugas ke orang lain yang mau bekerja kayak gitu. Nah, singkat cerita, terus di pertengahan 2019 itu setelah aku apa off dari usaha es krim, aku mulai konveksi. Nah, konveksi ini juga aku awalnya tanpa modal. Jadi eh, biasanya kan mahasiswa mikirnya, wah, aku nggak punya modal apa-apa nih gitu. Aku pengennya eh, jadi nggak bisa jalan nih kalau misalkan nggak punya modal. Nah, dari sini itu sebenarnya setiap bisnis itu kalau menurutku ya
itu tuh bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, dari reseller itu. Ya, memang untungnya nggak seberapa, tapi nanti lama-lama kita bakal menjadi tahu. Kita bakal jadi tahu caranya membuat suatu produk kayak gimana. Kita sekalian belajar ngumpulin marketnya dulu kayak gitu. Jadi di sini itu pas dulu itu aku mulainya dari reseller dulu. Terus dari reseller itu aku coba buat memperluas jaringan marketnya, gitu, memperluas marketnya. Dengan cara apa? Dengan cara ikut organisasi. Nggak cuman organisasi di kuliah juga ya, tapi mungkin ada di eh, kalau saya kalau saya non apa Nasrani gitu, biasanya organisasi gereja dan lain-lain gitu. Karena dengan memperluas jaringan kayak gitu, kita bisa dapat market itu misalkan nih dari organisasi butuh seragam kayak gitu ya, dari organisasi butuh seragam, terus habis itu nanti kita ditawarin butuh nggak kayak gitu. Terus, ya udah dapet lah kayak gitu. Gitu terus di 2019 akhir aku mulai buat investasi ke alat-alat. Alat-alatnya itu sebenarnya juga alat-alatnya yang bekas gitu, yang murah, dan itu nggak langsung semuanya jebret, langsung semuanya semuanya itu aku beli gitu teman-teman. Itu awalnya itu cuma 3 alat, dan juga aku mulai investasi ke orang-orang, orang yang mau dipekerjakan jadi penjahit. Nah, ini pentingnya juga teman-teman, kalau misalkan kita udah yakin nih bisnis kita tuh bakal sustain ya, bakal selalu ada terus orderannya kayak gitu. Ini pentingnya kita mau untuk berinvestasi. Nah, berinvestasi itu sebenarnya buat apa sih? Itu sebenarnya buat menekan budget produksi. Jadi nggak cuman ke alat-alat ya teman-teman investasi, tapi juga berani untuk investasi ke marketing gitu ya. Kadang-kadang eh, teman-teman yang baru memulai usaha itu dia setengah-setengah untuk memulai budget marketingnya itu setengah-setengah dengan eh, apa dengan dana yang kecil kayak gitu. Sebenarnya dana yang kecil nggak masalah, tapi harus tepat sasaran tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kecil tapi tepat sasaran tuh sebenarnya udah oke gitu. Nah, yang poin keduanya juga sebenarnya pas aku mempekerjakan seorang itu juga saya yang dipercaya dan juga bagus gitu. Sebenarnya awal-awal dulu itu aku cari penjahit itu dapatnya pas banget langsung keluarga sendiri, om sendiri kayak gitu. Jadi bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab karena banyak di luar sana teman-teman kayak third party. Karena kan konveksi ini nggak jalan sendiri ya. Ini biasa kalau misalkan aku kan punya alat jahit sama alat sablon gitu. Nah, untuk alat bordir dan lain-lain itu biasanya dari pihak ketiga. Jadi dari pihak ketiga itu yang eh, melakukan proses pembordiran itu. Nah, kadang-kadang juga harus jeli kita melihatnya. Harus jeli supaya nggak di supaya nggak ditipu gitu. Maksudnya nggak ditipu itu kualitasnya nggak dimain-mainin gitu. Biasanya kan kalau harganya murah kadang-kadang kita harus waspada ya itu kualitasnya kayak gimana kayak gitu. Jadi penting untuk uh, merencanakan investasi pada saat kita udah bisa melihat marketnya seperti apa, dan kalau misalnya jelas ya kita mulai aja investasi Pak. Mungkin bisa ke alat, ke marketing, atau bisa ke SDM kayak gitu. Nah, terus di 2020 Maret ya, teman-teman masih ingat itu pandemi ya, itu benar-benar kerasa banget teman-teman, itu omsetnya turun. Nah, jadi pas itu pas banget mulai investasi nih, terus omsetnya turun. Nah, eh, jadi aku coba buat produksi APD pas waktu itu, APD sama masker. Nah, sebenarnya aku produksi itu bukan mau ngambil keuntungan yang fantastis gitu ya teman-teman ya. Cuman di situ aku pengennya tuh supaya karyawanku itu nggak mati gitu loh teman-teman. Nggak, maksudnya nggak selalu ada proyekan terus kayak gitu. Itu puji Tuhannya sih
pada saat waktu itu bisa tembus 1.000 ya, tembus 1.000 APD kayak gitu. Dan kita juga kerjasama sebenarnya sama organisasi sosial. Jadi pas waktu itu aku kerjasama sama Beswan Jarum, terus juga dari Cimet UGM, terus juga dari Rumah Sakit Medan di Medan kayak gitu. Nah, terus juga selain itu aku juga muatin digital marketingku gitu. Digital marketing supaya aku marketnya nggak cuma ada di Jogja aja gitu, tapi ada di luar Jogja dan di luar Jawa. Nah, itu eh, pernah sampai sekarang sih, sampai ada yang di Medan, di Pekanbaru, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, bahkan sampai Papua juga juga beberapa kayak gitu. Jadi pentingnya kita tuh menguasai digital marketing itu, teman-teman. Jadi bisa menjangkau yang jauh kayak gitu. Tapi juga jangan melupakan jaringan gitu, networking gitu. Karena biasanya orang orderan yang dari perusahaan-perusahaan besar itu malah sebenarnya dari jaringan gitu, dari kenalan kita sendiri kayak gitu. Nah, terus jadi poin yang bisa diambil dari cerita yang tadi itu sebenarnya jadi pengusaha itu sebenarnya harus selalu kreatif gitu ya di segala kondisi gitu. Harus bisa memanfaatkan momentum yang ada di saat itu gitu, teman-teman. Jadi eh, harus bisa juga merawat pekerja-pekerja, maksudnya supaya eh, tidak tidak apa ya, tidak gabut juga dia, karena kan kita juga menggaji, otomatis ya supaya bisa dimaksimalkan lah, dioptimalkan tenaganya kayak gitu. Terus di 2021 itu pas banget aku barengan skripsi gitu. Jadi skripsi ini sebenarnya aku masih terjun di dunia operasional. Jadi walaupun aku punya pekerja, tapi kan itu pekerja yang untuk menjahit gitu ya. Dan aku sebenarnya masih terjunnya di juga untuk beli-beli kain, terus nganter-nganter ke tempat bordir kayak gitu. Itu masih aku sendiri dan itu capek sebenarnya, teman-teman. Tapi eh, aku coba buat mendelegasikan ke orang lain lagi gitu. Ya walaupun itu tugas yang sepele ya, tapi ternyata aku nyadar waktu kita tuh sangat sangat penting gitu ya. Maksudnya waktu yang kita pakai itu bisa kita gunain untuk ngurusin, misalkan ngurusin marketing, bisa ngurusin buat kuliah, skripsi dan lain-lain kayak gitu, teman-teman. Jadi pentingnya untuk kita mendelegasikan tugas kita. Nah, untuk beli-beli kain sendiri itu sebenarnya sangat penting ya, teman-teman, karena dengan kita itu beli kain itu berarti kita kan juga harus memperhatikan kualitas kainnya itu sendiri gitu. Jangan sampai kita beli kain tapi ternyata kualitasnya jelek gitu. Nah, sedangkan di toko kain itu sendiri biasanya pas kita mau beli udah sampai di tempat kita, terus kita mau balikin lagi ternyata. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa toko yang nggak mau buat diretur kayak gitu, teman. Jadi memang untuk beli kain dan untuk langsung ke tempat bordir, kerjasama pihak ketiga itu sangat krusial sebenarnya. Tapi di sini aku coba untuk mendelegasikan tugas ke orang lain. Jadi untuk yang bisa kita pelajari sendiri, sebenarnya jadi pebisnis atau jadi pengusaha itu tuh nggak boleh apa ya kita sendiri yang mengerjakan, tapi juga harus bisa dan mau untuk melibatkan orang lain gitu. Karena pengusaha itu sebenarnya seperti Avenger gitu ya, teman-teman. Nggak bisa cuma satu pahlawan sendiri gitu. Kalau tahu teman-teman tuh dari yang film Avenger yang Endgame yang lawan Thanos itu kan nggak cuma satu superhero, jadi harus banyak superhero gitu ya. Jadi memang harus banyak kerjasama dan juga uh, dan harus mau untuk merealisasikan tugas itu sendiri. Nah, lanjut lagi ke 2022, karena profitnya semakin baik dan juga semakin banyak customernya gitu. Aku juga coba dengerin dari suara customer gitu, dari customer saat aku ketemuan di tempat
produksi itu mereka kebanyakan kurang nyaman karena tempatnya kotor, karena tempat produksi itu kan masih kecil ya, masih kecil, terus juga eh, tapi alatnya lumayan banyak itu, terus banyak orang-orang lalu lalang sana sini, terus banyak kain-kain sisa kayak gitu. Akhirnya aku coba buat diriin satu lagi buat Unity di dekat SCH, itu gunanya untuk meeting point gitu supaya lebih dekat juga dari kampus-kampus di Jogja kayak gitu. Nah, di sini juga tempatnya lebih bersih, terus juga selain buat meeting point, di sini juga buat usaha sablon kaos satuan gitu. Kaos satuan tuh yang lebih ke arah digital ya, kayak polyplat, DPG, dan lain-lain kayak gitu. Terus juga buat studio foto. Nah, studio foto itu sebenarnya juga penting untuk nge-push digital marketing juga, teman-teman. Jadi misalkan produk udah jadi langsung kita foto di sini gitu. Dan nggak harus semuanya itu langsung diupload di itu juga. Bisa kita upload uh, di jam-jam atau di hari-hari yang yang sangat yang maksudnya bisa yang krusial gitu kan, soalnya ada ya teman-teman itu di Google tuh ada sih apa jam-jam dan hari yang tepat untuk kita upload gitu ya. Nah, jadi penting juga untuk kita bisa apa ya, mempresentasikan produk-produk kita dengan baik gitu ya di tempat yang proper juga gitu ya. Tempat yang proper itu ya juga yang tempat yang bagus, tempatnya juga apa, kita nyari sampel juga eh, gampang gitu teman-teman. Karena kan kalau di tempat produksi biasanya eh, kain di mana-mana kayak gitu. Dan juga di 2022 ini sebenarnya untuk nge-push apa marketingnya juga sebenarnya aku coba buat ngadain lomba. Jadi kalau teman-teman tahu di apa di IG-nya Unity Konveksi sendiri itu ada lomba. Jadi lombanya ini lumayan sih. Dulu tuh diikuti sama 50 apa berapa? Aku lupa. 50 peserta itu ada juga yang domisili di Jepang, itu lumayan. Jadi buat nge-push dan juga meningkatkan brand awareness, gitu ya, brand awareness dari produk kita sendiri. Dan ini teman-teman kalau misalkan mau lihat produk-produknya bisa kunjungi di IG kita ya, IG-nya di unity.konveksi gitu. Nah, terus poin penting lainnya teman-teman itu nggak kalah pentingnya nih dari yang tadi aku sebutin, itu juga menjaga kepercayaan dari customer. Nah, ini sedikit cerita, dulu itu ada customer sampai sekarang dia itu selalu repeat order, dari tahun ke tahun selalu repeat order gitu. Nah, aku ingat banget dulu aku buat kesalahan, terus habis itu orang yang komplain, aku perbaiki semaksimal mungkin, aku balikin lagi, dan puji Tuhannya di tahun tahun selanjutnya dan selanjutnya lagi dia balik lagi gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang pada saat kita melakukan kesalahan, kalau kita berusaha untuk memperbaikinya, itu kita bisa menjaga kepercayaan customer gitu. Padahal kan di luar sana banyak konveksi lain, tapi di sini aku bisa menjaga kepercayaan dari customerku sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan teman-teman, cerita-ceritaku. Terima kasih udah dengerin. Barangkali nanti kalau ada yang mau tanyain bisa di sesi diskusi gitu ya, Mbak Syari. Oh, Baik, terima Mas, kasih. terima kasih ya Mas. Ya, cukup menarik ya cerita dari Mas Yakub, dari mulai jatuh bangunnya usaha ya memang nggak semudah, tapi saya rasa pasti mudah lah ya Mas. Kalau udah mungkin kalau dipikir-pikir waktu jalanin itu ya sampai di titik ini mungkin nggak kerasa ya Mas ya. Oh ternyata udah nyampe di sini aja. Memang awal-awalnya kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat kembali, di-remind kembali nih ya dengan yang mulai dari jual es, bangun jam 5 pagi, dan mungkin pun sekarang pasti bangun jam 5 pagi juga ya Mas ya. Malah lebih ya Mas, malah nggak tidur-tidur ya Mas ya. Aduh, aduh sangat seru nih. Saya ini cukup banyak nih pertanyaan yang untuk ke Mas. Cuman kita tahan dulu. Semuanya teman-teman juga kita tahan dulu untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dulu dari pemateri kita yang nomor 2 ya teman-teman. Makasih Mas Pris. Mas Yakub. Sorry. Oke, selanjutnya
ada Mbak Silpi. Halo Mbak Silpi. Halo, Mana ya Mbak Silpi ya? Saya nggak bisa halo. ngepin nih. Suara saya kedengeran nggak? Halo. Kedengaran Mbak. Tapi ini saya mau nyari Mbaknya yang mana nih ya? Biar saya pin. Goib ya. Udah dipin. Oh udah dipin? Iya. Oke, bentar teman-teman. Oke. Halo Mbak Silpi. Halo. Saya kayaknya nggak asing ini sama Mbak Silpi ini. Ketua kelompok saya ini. Ayo Mbak, saya loh, anggota Mbak. Oh, Ayo, ayo aku Mbak. saking banyak yang dipikirin nih, jadi ya lupa gitu. Ya udah nanti kita cerita di balik layar aja. Oke Mbak Silpi, gimana hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya, meskipun beginilah dalam keadaan mata masih bengep gitu kan. Ya pengusaha gitu ya. Oke, silakan Mbak Silpi menyampaikan materinya. Ya, halo. Sebenarnya tadi karena MC dan moderator punya pantun, saya juga pengen nih punya pantun, tapi nanti aja deh di akhir gitu kan. Saya nggak mau kalah juga sama MC dan moderator yang sangat cantik dan luar biasa pada hari ini nih. Oke, ya sebelumnya teman-teman, halo, hai. Kan senang banget nih diberi kesempatan sama teman-teman KWU UGM gitu kan untuk bisa sharing ke teman-teman semua tentang ya mungkin kalau ini dilihat dari judulnya luar biasa gitu kan, tapi ya kita masih merintis gitu kan, jadi ya kita masih banyak belajar, masih banyak perlu proses gitu kan. Tapi yang di sini yang penting adalah mungkin bagaimana nanti perjalanan saya di dalam bisnis gitu kan bisa menginspirasi atau mungkin menjadi pelajaran buat teman-teman di sini semua yang mau membangun bisnis atau sedang menjalankan bisnis gitu. Ya, mungkin tadi udah disampaikan oleh MC dan moderator. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani. Saat ini saya semester 3, jurusan Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Nah, ini satu jurusan juga nih sama Mbak MC yang sangat cantik tadi, Mbak Ayu gitu. Kalau cerita-cerita tentang bisnis ya tadi juga saya juga banyak mendengar dari Mas Yakub gitu kan. Sebenarnya yang namanya membuat bisnis atau menjalankan bisnis semua sama permasalahannya gitu kan. Cuma bagaimana perbedaannya bagaimana kita itu menghadapinya. Kalau boleh flashback, kalau tadi Mas Yakub berawal dari berjualan es krim di Sunmore gitu kan, terus jadi reseller gitu kan. Nah, saya juga memang perjalanan bisnis saya terlepas di dunia kuliner, saya dari S1 memang seneng yang namanya jualan. Sebenarnya bukan karena apa ya, cuma karena kebutuhan aja sih kayaknya. Karena pada saat itu saya S1 itu anak beasiswa gitu kan, anak beasiswa S1. Jadi kayaknya nih kok kalau nggak ada income lain selain dari beasiswa nih kok kayaknya eh, kurang ya gitu kan. Tapi bukan dalam artian yang kurang banget gitu, tapi ya setidaknya kita ada income lain gitu kan ya, sekedar buat jajan-jajan, apalagi cewek gitu kan, banyak beli skincare dan sebagainya gitu. Apalagi kalau kita lagi galau gitu kan, lagi nggak mood pasti makan gitu ya Mbak Syaria. Iya. Nah, jadi mulai dari S1 dulu ya sekedar kayak misalnya saya pernah tuh jadi uh, reseller jualan masker. Nah, itu masker apa sih? Gelatin, kalau teman-teman tahu masker gelatin itu saya dulu ngelihat dari teman saya nih, teman dari kampung tuh kok dia laris nih jualan itu. Dan sepertinya kok di Jogja belum ada ya.
Nah, saya ngubungi dia gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya aku jadi reseller jual apa produkmu di Jogja? Kayak di Jogja belum ada nih. Ya udah dari situ akhirnya saya dikirimin berapa eh, ratus piece untuk jualan di sini dan alhamdulillah di Jogja ini laris gitu kan, banyak peminatnya. Nah, setelah berjalan cuma di sini tidak berlanjut jalan beberapa bulan. Nah, kemudian tidak berlanjut karena pada saat S1 kan saya mobilitasnya terbatas dalam artian nggak punya kendaraan. Nah, sistem jualannya itu diantar gitu kan COD. Nah, itu yang membuat pada saat itu saya belum punya kendaraan jadi sulit untuk mobilitasnya itu. Ya, pada saat itu ya pinjem-pinjem motor doi gitu kan buat nganter gitu. Dan ya mungkin setelah berjalan cukup lama kok kayaknya kalau misalnya berjualan seperti ini dan dengan masih pinjem kendaraan orang lain itu nggak nyaman ya kayak gitu ya. Udah akhirnya uh, selesai gitu aja. Terus juga sama lagi pernah berjualan dengan sistem PO yaitu namanya Bisang, Bisang Nugget. Bisang itu saya pilih nama Bisang katanya ubi pisang. Jadi kan kalau umumnya tuh pisang dijadiin nugget crispy gitu. Nah, kalau saya coba ya kita campur nih ubi sama pisang jadinya gimana? Oh, ternyata enak, minatnya juga banyak. Nah, tapi kendalanya lagi-lagi ya itu tadi karena masih S1 belum punya kendaraan jadi ya udah gitu aja gitu kan. Nah, itu. Tapi kemudian dari S1 karena saya juga sering kerja part-time, entah itu di warung kopi, terus kerja part-time di warung pagi, warung sarapan pagi, terus ya banyak kerja gitu kan, kerja ikut orang. Terus kemudian pas saya kuliah S2 dan alhamdulillah dapat rezeki juga, mendapatkan beasiswa juga, terus mikir kayak em, pengen sebelum masuk S2 itu saya kan pernah kerja gitu kan di sebuah NGO yang terikat banget dan namanya kerja ikut orang itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat nggak enak ibaratnya gitu meskipun ya ada hal-hal positifnya juga tapi menurut saya tuh mungkin diri saya sendiri itu nggak nggak bisa gitu kan bukan tipikal orang yang kerja ikut orang kayak gitu terus kemudian akhirnya saya resign dari kerjaan itu terus mulai apply kerjaan yang lain. Nah, ternyata banyak diterima setelah saya ngeliat kontrak kerjanya tuh, karena saya udah sering kerja part time, ketika ngeliat kontrak kerja tuh, duh kok gini ya, kok kayaknya bakal sama ya, kayak kerja-kerja di tempat lain yang banyak tekanannya nih kalau ikut orang. Ya, akhirnya nggak saya terima. Nah, akhirnya saya dapat tawaran untuk jadi partner bisnis di sama kayak Mas Yakub di konveksi, di tempat konveksi, jadi partner bisnis. Nah, di situ karena saya ibaratnya punya kolam ikan nih, punya pasar gitu kan. Nah, saya bisa menjalankan itu. Jadi kuncinya untuk di bisnis yang konveksi itu benar kata Mas Yakub itu kita udah punya pasar dulu gitu kan. Pasarnya kita bentuk dari mana ya? Dari teman organisasi, teman kelas, teman apapun itu. Terus juga kalau kita belum punya pasar, kita membuat pasar dengan cara marketing gitu kan, dengan cara pemasaran apapun itu bentuknya. Terus kemudian konveksi itu masih berjalan ya alhamdulillah lancar gitu kan masih jadi partner bisnis dan posisinya saya sekarang jadi CEO di konveksi namanya Solo Action Konveksi. Nah, terus selain itu karena sekarang di sini saya ditulisnya sebagai owner kedai Naknan, sebenarnya kedai ini baru berjalan baru teman-teman, baru sekitar jalan ke 5 bulan. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tadi judulnya bisnis sukses kuliah tetap mulus gitu kan, belum juga gitu, belum terlalu sukses gitu kan. Tapi bagaimana aku membangun kedai Naknan dan menjalankan
kedai ini juga mungkin nanti bisa jadi insight baru buat teman-teman semua gitu. Nah, awalnya aku membuka kedai itu karena aku berpikir ketika lulus S2 gitu kan, oke gitu kan, ketika S2 oke, harapan kita, impian kita, oh bakal jadi dosen, oh bakal jadi pegawai ini, pegawai ini, pegawai itu gitu kan. Tapi aku berpikiran aku harus punya plan B nih untuk kalau misalnya setelah lulus kuliah aku nggak langsung dapat kerjaan yang aku bilang layak misalnya kayak gitu. Nah, aku berpikir oh mumpung aku lagi S2 nih, aku punya banyak temen, aku punya banyak jaringan gitu kan, dan juga alhamdulillah ada modal. Kayaknya kalau misalnya aku membangun sebuah bisnis yang bisa menjadi apa ya, bisa menjadi eh, income-ku gitu kan, dan bisa berjalan dengan lancar, kayaknya boleh nih. Nah, kemudian pada saat itu juga ada ayah gitu kan, bapak saya udah nggak pernah ketemu gitu kan, bukan nggak pernah ketemu, maksudnya udah lama nggak dekat gitu kan selama kuliah S1 sampai S2 ini, kemudian akhirnya ke Jogja dan beliau juga butuh kegiatan, ya udah akhirnya saya bangunkan sebuah kedai gitu di daerah Pogung. Nah, memang membangun sebuah bisnis di bidang kuliner terutama itu nggak mudah ya teman-teman. Yang pertama kita harus yaitu riset pasar dulu di tempat kita mau buat bisnis itu. Pada saat itu memang saya awalnya hanya menjalankan bisnis secara online. Nah, secara online ini saya di rumah di kontrakan itu, saya pada saat itu jualan dua produk doang, yaitu tahu walik sama pisang pisang tanduk goreng. Nah, itu di online itu di Gojek, Shopee sama Grab. Nah, alhamdulillah sudah rame ya, sudah membentuk udah ya banyak lah peminatnya. Nah, tapi memang tantangannya di sini ketika kita mau memulai bisnis apalagi di sebuah platform online ya, kita harus pertama harus membakar uang lah istilahnya kayak gitu. Membakar uang itu kita berani rugi dalam artian untuk memperkenalkan produk kita itu ke orang. Yang pertama ya kita di online itu pasang iklan, di Gojek pasang iklan, pasang promo kayak gitu, dan juga bisa kita ngasih sampel gratis ke orang kita yang pesenin supaya nanti teman itu bisa ngasih rating 5 gitu kan di aplikasi kita, yaitu supaya apa, supaya rating kita naik, terus juga toko kita di online itu bisa dilihat lebih banyak oleh orang lain gitu kan. Terus berjalan online itu berjalan cukup lama, terus kemudian puasa saya juga buka di pinggir jalan gitu, buka takjil, ya alhamdulillah juga rame peminatnya. Terus kemudian setelah pas puasa itu mikir, kok kayaknya kalau online ini kurang maksimal ya gitu kan. Terus kayaknya kalau misalnya kita membuka sebuah warung, sebuah kedai yang offline, kayaknya bakal lebih profit nih kayaknya. Ya udah akhirnya cari-cari survei-survei tempat gitu kan, akhirnya dapet di tempat yang sekarang ini ada di Pendopo Kuliner. Nah, untuk membangun kedai itu juga sebelumnya kita harus, apalagi kuliner ya, kita harus namanya trial error gimana ngedevelop menu. Karena mencari sebuah menu yang khas, yang kiranya banyak peminatnya, yang laku itu nggak gampang gitu kan. Pasti kita coba menu mungkin kurang sesuai atau apa, buat lagi sampai menemukan produk yang khas punya kita yang layak kita jual belikan. Nah, akhirnya saya sudah dapat itu utamanya kan tetap tahu walik sama pisang tanduk gorengnya, dan kemudian apa ya kiranya, oh makanan berat nih, makanan berat apa ya gitu, oh kremesan kayak gitu. Ya udah akhirnya saya nambah menu kremesan. Nah, itu nggak sampai di situ aja, ada permasalahan lagi, ada tantangan lain lagi. Nah, ternyata setelah saya buka itu
di warung sebelah saya itu ternyata menunya lebih lengkap dan ada menu kremesan. Nah, di warung sebelah saya itu dia karena warung lama hanya pindah cabang, jadi kan pelanggannya sudah banyak, jadi sudah tetap gitu kan. Nah, dengan adanya dengan dua warung dengan menu yang sama ini, kan jadi terkesan eh, apa ya, kita sulit untuk mencari pasar gitu kan, yang kiranya mau untuk ke warung kita hanya sekedar merasakan atau makan menu yang sama dari yang sebelah. Nggak mungkin dong kita mengambil pelanggan dari sebelah yang dia sudah mungkin bertahun-tahun jadi pelanggan di situ hanya untuk menikmati kremesan kita yang baru kayak gitu. Nah, jadi akhirnya saya beberapa kali ya brainstorming kira-kira apa ya gitu kan untuk membedakan dari yang sebelah gitu. Kira oke, kita tambah menu bakaran sama menu soto kayak gitu. Gimana caranya ada menu utama kita yang beda dari warung sebelah itu. Udah akhirnya sekarang udah nambah menu kayak. Ya, hambatan selama 4 bulan ini ternyata nggak cuma itu aja, tapi banyak sekali. Kayak misalnya namanya kita itu menjadi jualan dan itu menyewa di tempat orang yang ada pengelolanya, tentu permasalahan-permasalahan antara penyewa dan pengelola itu pasti banyak ya. Karena kita juga bersinggungan dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan banyak penyesuaian juga. Dan ya itu bagaimana kita menghadapinya, kayak bagaimana kita bisa negosiasi, kemampuan kita negosiasi terhadap orang, dan juga berani mengambil resiko gitu kan. Segala keputusan apapun yang kita buat pasti akan ada plus minusnya. Bagaimana kita bisa memanage plus minusnya itu aja kayak gitu. Apalagi di bisnis kuliner sekarang ini banyak banget kan. Jadi banyak banget persaingan gitu kan. Jangankan persaingan di satu tempat, di banyak tempat pun kayak gitu. Apalagi sekarang dengan mudahnya teknologi gitu kan, sekarang orang di mana-mana mau pesan apa aja bisa gitu kan dengan adanya aplikasi ini gitu kan, dengan ada online gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan penawaran-penawaran yang menarik gitu kan, yang kita berikan kepada orang atau calon pelanggan kita, pelanggan itu nggak akan mau untuk mampir ke toko kita ibaratnya gitu. Nah, online inilah yang menjadi salah satu penjualan atau ya penjualan yang kita harapkan lebih seperti itu, karena nggak semua orang di daerah tempat saya jualan itu juga mau gitu kan untuk sekedar melihat mampir ada menu apa nih kayak gitu. Nah, itu di online. Nah, ternyata di online ini juga banyak sekali permasalahannya kan ya, karena kita harus membranding si toko kita nih di online, kita harus pasang iklan. Kalau kata tadi Mas Yakub buat marketing gitu kan, ya sama di kuliner juga kita harus mengiklankan produk kita gitu. Nah, kalau di online ini misalnya ya kayak Gojek, Grab, Shopee gitu yang umumnya itu ternyata pemasangan iklan itu dibayarkan ketika ada orang yang mengklik, hanya sekedar mengklik, belum misalnya nih aku mau makan ayam goreng gitu kan, aku pasang iklan ketika orang mencari ayam goreng, tokoku yang ada di atas gitu kan, ayam goreng. Meskipun orang itu udah ngeklik, tapi meskipun orang itu nggak beli, aku udah kena potongan buat bayar iklan. Nah, kayak gitu. Nah, pada saat itu awal-awal buka, aku ternyata pasang iklan yang jor-joran, tapi nggak ada yang masuk. Ternyata tagihan iklan itu sampai 500-an ribu gitu kan, kayak sampai kaget, kok bisa sampai 500-an ribu? Ternyata aku nggak sadar pada saat itu aku memasang iklan yang jor-joran.
Dan selain memasang iklan juga, kita ada tentunya diskon. Kalau misalnya teman-teman sering, kok di online ini lebih mahal ya harganya daripada yang offline sampai 5.000 sendiri gitu kan, atau bahkan sampai lebih dari 5.000 kayak gitu perbedaannya. Nah, karena ini teman-teman, di online itu kita ada namanya potongan komisi. Potongan komisi itu berbeda tergantung dari platformnya gitu kan. Kalau Gojek itu 20% plus 1.000. Kalau Grab itu 30%. Kalau Shopee juga kayaknya sekitar 30%. Nah, itu jadi misal aku jualan ayam kremes harga 15.000 di offline. Nah, aku di online itu menjual ayam kremes itu 20.000 misalnya. Kan perbedaannya 5.000 sendiri, sangat jauh. Nah, tapi ketika orang ada yang beli ayam kremes itu, aku hanya mendapat nggak sampai 15.000 karena ada potongan komisi itu kayak gitu. Nah, untuk menarik pelanggan itu juga, makanya sering kalau teman-teman ngelihat ada namanya harga coret. Nah, sebenarnya harga coret itu ini aku kasih tahu ya, rahasianya aja. Harga coret itu tuh bukan berarti terus didiskon. Sebenarnya itu udah dinaikkan, kemudian dicoret agar terlihat menarik. Nah itu juga tantangan sendiri sih, dan bagaimana kita bisa pinter-pinter memanage mau dapat margin berapa, profit berapa, seperti itu. Ya, kuncinya sih kalau dari aku untuk yang bisnis ini, selain aku juga sedang tesis sekarang, oke, kita punya bisnis gitu kan, kerja sampingan, tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu kalau misalnya saya semester 3 menyelesaikan tesis gitu kan. Nah, kalaupun benar sekali kata Mas Yakub tadi, kita harus punya orang kepercayaan yang untuk bisa membackup kita ketika kita misalnya sedang sibuk dengan kegiatan yang lain, seperti itu. Dan juga kalau memulai bisnis itu yang pertama berani dulu sih, berani melangkah. Urusan modal, urusan apapun itu tuh sebenarnya akan ada ketika kita sudah mulai berani melangkah terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalnya kita hanya sekedar punya ide tapi kita nggak punya keberanian buat melangkah satu kali untuk merealisasikannya, itu sama aja sia-sia kayak gitu. Ide kita bakal akan terus mengendap gitu kan. Kalaupun ide kita sampaikan kepada orang lain yang lebih punya privilege, lebih punya modal duluan mungkin, nah ide kita bisa aja dicuri oleh teman kita itu yang kita ceritakan idenya. Makanya lagi-lagi kalau punya ide bisnis atau apa, berani melangkah dulu, apapun itu bentuk langkahnya, entah itu online dulu atau misalnya ya dengan modal yang sedikit dulu atau seperti apa. Mungkin itu aja sih dari aku sharingnya untuk perjalanan bisnis, dan mungkin ya hambatan dan mungkin bisa buat pelajaran buat teman-teman gitu. Sebelum aku tutup ya, aku punya pantun nih tadi kan. Ke kedai Naknan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Mbak Silvi yang udah sangat, saya nih jadi semangat nih untuk buka usaha nih gara-gara ceritanya Mbak Silvi nih. Kayaknya besok dibangun deh ini. Saya ingin Mbak Silvi di sebelah. Nggak, bercanda Mbak, bercanda. Oke, ini kayaknya saya juga akan menanya. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang akan saya pertanyakan lagi nih sama Mbak-Mbak, tapi lebih karena ini ada 2 pemateri, jadi saya akan nanya lebih general gitu ya Mbak ya Mas dan Mas Yakub. Boleh dipin dong saya dengan Mas Yakub sama Mbak Silvi, biar 3 bantu nyari Mas Yakub. Oke, sambil nyari Mas Yakub, ini ada beberapa poin yang saya tangkap ya, teman-teman. Pertama itu pentingnya relasi dalam membangun suatu usaha ya. Yang kedua itu ada diferensiasi produk yang menjadi keunggulan bagi usaha kita supaya orang tuh memilih usaha kita menjadi kebutuhan dia. Yang kedua yang paling utama itu ada digital marketing. Karena seperti kita lihat teman-teman, pada zaman saat ini kan itu dibutuhkan sekali ya marketing itu. Karena kan orang
nggak bisa lepas ya dari yang namanya gadget. 1 menit aja itu gadget kita hilang tuh aja bisa, aduh HP mana gitu ya. Jadi pentingnya dalam digital marketing ini yang untuk membantu membesarkan usaha kita ya teman-teman ya. Oke, Mas Yakubnya udah bisa di ini, tunggu ya saya pin dulu. Aduh, udah. Udah. Oke, aduh saya di tengah-tengah nih. Dan saya pengangguran di antara pengusaha ini. Duh, jadi malu. Oke, teman-teman. Ini kan saya sudah baca nih, Mbak dan Masnya ini tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait kewirausahaan nih ya. Misalnya S1-nya dari Mbak Silvi ini saya lihat komunikasi penyiaran komunikasi penyiaran Nisam KPI ya Mbak ya. Nih Mas Yakub ini teknik mesin nih. Duh, saya pengen tanya nih, apa ini sebenarnya yang menjadi alasan Mbak-Mbak nih ya, oke tadi kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan, makanya timbul ide-ide yang aneh yang menghasilkan cuan gitu ya. Nah saya mau nanya, kenapa sih Mas dan Mbak itu memilih usaha konveksi ataupun usaha makanan? Silahkan saya mulai dari Mbak Silvi, Mas Yakub dulu deh, karena tadi Mbak Silvi udah baru aja selesai ngomong. Oke, jadi alasannya ya kenapa ya? Jadi sebenarnya dari SD sih udah kayak timbul-timbul percikan-percikan bumbu-bumbu jadi pengusaha gitu ya. Itu tuh dulu tuh pas banget, aku tuh ingat banget dulu pas waktu SD koleksi kartu Yu-Gi-Oh itu loh, kartu Pokemon juga gitu kan. Nah itu tuh entah kenapa aku tuh langsung kepikiran aku pengen jual nih kartu gitu. Dan jualnya tuh nggak langsung yang murah gitu ya. Tapi aku dulu inget banget jualnya sampai 50.000 gitu. Itu kan buat anak SD udah kayak kaya banget gitu ya 50.000. Jadi kayaknya dari kecil udah kayak ada sense gitu buat ngebisnis tapi baru ketahuannya pas banget dan masuk mesin. Dulu padahal pengennya masuk FEB gitu ya harusnya. Gitu sih. Berarti memang sudah ini ya udah kepikiran dari kecil terkait tentang bisnis. Cuman yang saya kepo tuh Mas, kenapa memilih konveksi gitu Mas? Kan banyak bisnis lain nih, kayak yang lebih mudah tuh kayak jualan, kita jual gorengan, deh goreng tuh langsung selesai gitu kan, tinggal pasang marketingnya sana sini gitu kan. Ini konveksi ini hal yang besar loh Mas. Saya tahu tuh kayak beli mesinnya nih, saya nih lagi belajar juga, saya tuh seneng nih Mas belajar-belajar walaupun belum ada bisnisnya ya minimal tahu aja dulu, nanti akan main ke tempat Masnya dan ke Mbak Silvi pasti akan main sambil revisian nanti saya di sana. Nanti ini kan Mas konveksi ini modal yang besar, tekad yang besar karena kan kita pikir saingannya di Jogja itu sangat banyak ya. Saya teliti itu apalagi ya Mas ya, kalau kami ini saya dari Sumatera, saya tuh berpikir konveksi di Padang itu ada jauh lebih bagus daripada Jawa. Nah, apa sih Mas yang buat terpikir, kenapa sih Mas berani nih? Mas orang Medan juga nih, ada marganya, Waduh. saya juga ada. Jadi kayak apa sih Mas yang memilih konveksi gitu Mas? Oke, jadi sebenarnya milih konveksi itu karena pasarnya sebenarnya masih luas ya, sebenarnya masih luas dan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk punya pakaian gitu ya teman-teman. Nah, terus uh, sebenarnya banyak juga ya pesaing-pesaing juga gitu, tapi yang selama ini dulu kan aku juga reseller dari konveksi lain gitu ya, Mbak. Terus habis itu aku tuh coba lihat konveksi lain tuh ternyata ada beberapa yang dia itu kalau misalnya kita mintain pertanggungjawaban atau after sales sendiri itu masih kurang gitu Mbak. Jadi di sini aku neketin banget kalau di unit itu after sales service-nya bener-bener aku jaga. Jadi semisal ada yang rusak atau kayak gimana pun ada kesalahan dari aku selalu aku perbaikin gitu. Mau kayak gimana pun mau itu sampai rugi pun nggak masalah gitu. Karena yang terutama itu kepercayaan itu sih Mbak yang aku pegang bener-bener kepercayaan dari customer itu sendiri gitu. Ya makasih ya Mas ya. Ya bener ya kalau itu kita pikir pembeli adalah raja ya. Kalau kita pikir itu pembeli adalah raja karena dari dia bisa dari menambah cabang gitu Mas. Bukan hanya kepada wanita ya Mas ya, kepada pelanggan juga kita menambah cabang ya Mas ya. Oke, selanjutnya saya tanya nih, saya kayak diminta gitu ya, menanya ke Mbak Silvi, gimana nih Mbak Silvi, kenapa milih makan? Ini pada belum sarapan nih teman-teman nih, ayo kita buru nih,
ke Mbak Silvi. Ayo Mbak Silvi silakan. Nanti buat teman-teman KWUGM ada deh diskon gitu kan kalau makan di kedai Naknan. Tinggal passwordnya gitu kan. KWUGM ya. Ya. Ya kalau aku sih mungkin dari faktor keturunan juga kali ya. Ada tuh gen-gen pengusaha nggak tuh ya, gen-gen berdagang gitu kan ya. Kebetulan memang dulu almarhum ibu tuh suka berdagang gitu kan, membuat ya kayak misalnya kalau ada bazar, kayak ada pasar malam gitu kan, pasti punya warung gitu kan, ada warung buat jualan. Nah, gitu. Ya, mungkin dari situ sih, selain juga memang kebutuhan gitu kan, kebutuhan yang bisa dicari gitu kan, melalui berjualan ini dengan berjualan sampingan. Kalau alasan kenapa kok kuliner di bidang makan, jawabannya persis sama dengan Mas Yakob, karena eh, kita tahu sandang, pangan, papan itu kan kebutuhan primer gitu kan, kebutuhan primer manusia. Nah, kenapa kemudian saya ngambil kuliner? Karena semua orang itu butuh makan, ya kan? Sehari aja paling makannya sehari lebih dari 3 kali ya kan? Sama aku juga gitu kan. Nah, eh, kemudian membuka bisnis kuliner makan karena bisnis kuliner yang produk makan ini nggak akan ada habisnya. Setiap orang pagi, siang, sore, malam lapar ya cari warung buat makan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya baju, ketika orang memesan baju misalnya hanya pada saat rombongan atau misalnya ada event dan sebagainya apa kayak gitu. Nah, kalau bisnis kuliner ini memang karena kayaknya bisnis yang tidak akan pernah mati itu di bidang kuliner, karena itu tadi makanan adalah kebutuhan pokok manusia seperti itu. Ya benar-benar nih, benar-benar ya. Saya juga terpikir ya benar ya, karena kan sandang pangan ya pasti orang pasti nyari ya, pasti pas target pasarnya itu masih sangat luas ya. Apalagi Mbak Silvi itu buka di daerah mahasiswa dan Mas Yakub itu pasti ya setiap apa baju PDL ya, baju apa tuh, pasti baju itu saya kurang ngerti tuh bahasanya apa ya. Di sini tuh pasti banyak ya membutuhkan, kalau makan ya pastinya saya sehari 5 kali, insya Allah. Oke, Mas Mbak, saya ini udah tahu nih bagaimana tentang terkait bidang apa alasan milihnya, bagaimana cerita awalnya. Sekarang saya pengen tahu nih Mbak. Ini kan Mbak saya itu kan sekolah di MMUGM itu kan memang berbasis bisnis tuh. Yang sering banget menjadi masalah itu Mbak. Yang paling pokok itu di HR-nya Pak, Mbak, human resource-nya. Ini saya pengen tahu nih. Nah, human resource ini bukan hanya kita pekerja, tapi kita juga sebagai pemimpin atau sebagai owner atau sebagai leadernya gitu ya. Saya pengen tahu nih Mbak, bagaimana ya Mbak dan Mas itu memanajemen waktunya, membagi antara kuliah dan kerjaan, dan bagaimana cara Mbak memanajemen pekerja Mbak, dan yang paling paling sangat saya pengen garis bawah itu terkait tentang memberikan kepercayaan kepada orang lain. Karena ya kalau dipikir-pikir ini memberikan kepercayaan sama orang lain itu apalagi keuangan ya. Uang itu manusia akan bakal hilap gitu ya. Walau pasti itu ada hilap dia. Oh, ini banyak nih penghasilan orang ini. Ini bisa nih pasti ada. Nah, saya pengen dengar nih dari Mbak Silvi nih. Gantian sekarang Mbak Silvi, gimana ya Mbak? Bagi dong tips and triknya. Masih di mute Mbak. Oh iya, ini makasih nih. Ini jadi makin semangat nih kan menjawab pertanyaan Syariah yang sangat ceria. Saya juga harus lebih ceria gitu kan. Ya, memang HR gitu kan, hal yang sangat penting dan sangat krusial ya dalam sebuah bisnis apapun itu gitu kan. Karena kita tidak hanya melibatkan diri kita, tapi melibatkan juga orang lain. Nah, kalau saya sendiri, gimana cara saya memanajemen diri saya, gimana kok caranya bisa kuliah jalan, bisnis juga ya alhamdulillah lancar kayak gitu. Yang pertama yaitu kita harus apa ya? Ya sebenarnya banyak sekali orang di luaran sana berbicara prioritas gitu kan, prioritas prioritas ya.
Jadi kita harus tahu bagaimana porsi kita di perkuliahan, porsi kita di bisnis. Kalau misalnya, oh saya sebagai pemilik kedai, saya sebagai ownernya gitu kan, saya harus tahu porsi apa yang sekiranya perlu saya lakukan di kedai. Ada hal juga yang bisa porsi ini saya berikan kepada orang lain. Jadi meskipun kita pemilik kedai, owner kedai, tidak semerta-merta kita semua yang ngatur. Karena kadang banyak orang tuh berpikiran, oh karena saya pemilik kedainya nih, saya harus mengatur semuanya nih, harus lancar nih, harus dalam pantauan saya nih, kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita tahu porsi gitu kan, tahu porsi kita dan tahu kemampuan kita akan bisa memanajemen itu dengan baik gitu kan. Misalnya ketika saya berkuliah nih kan, ada kok kayaknya perkuliahan ini sangat penting dan lebih penting daripada pada saat bisnis ini berjalan gitu kan. Ketika memang bisnis ini kita ada orang lain, kita ada punya partner, ya itu kita bagaimana kita bisa mendelegasikan, kalau kata Mas Yakob tadi, kita bisa mendelegasikan apa yang menjadi mungkin pekerjaan orang yang bisa dilakukan oleh orang lain itu gitu kan, sehingga kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa, entah itu nugas, entah itu tesis dan sebagainya. Itu sih untuk bagaimana aku sendiri memanage diriku sendiri, dan juga ya aku lagi-lagi nggak tahu ya apa karena udah kepala dua terus sudah di quarter life crisis gitu kan. Jadi tuh kayak kegiatan-kegiatan yang saya rasa wasting time, kayak membuang waktu tuh kayaknya nggak dulu deh kayak gitu. Lebih mending kayak ya itu, lebih bagaimana caranya produktif kayak gitu. Karena dulu mungkin S1 kita menjalankan bisnis masih setengah-setengah ya, masih sering pengen nongkrong, masih pengen healing, jalan-jalan segala macam itu gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika S2 ini mungkin pikirannya lebih matang, lebih dewasa. Jadi ya hal yang sekiranya tidak penting, ya mari mulai disisihkan, mulai menata mana yang harus kita lakukan, harus kita selesaikan dulu, terus mana yang bisa kita delegasikan ke orang lain, seperti itu. Itu untuk di diri pribadi. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa memanage orang lain? Nah, ini memang hal yang sangat penting lagi nih ya, karena saya selama 4 bulan ini sudah 3 kali nih ganti pegawai nih gitu kan, karena yang memang berhubungan dengan orang lain itu tuh nggak gampang gitu kan. Kita harus, ya ibaratnya kita punya gebetan aja, kita harus pendekatannya berapa bulan dulu gitu kan untuk bisa klik gitu kan. Nah, apalagi sama dengan halnya pegawai yang kita percayakan untuk memegang bisnis kita, entah itu di bagian, kalau aku di bagian server, di bagian kasir dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu ya sebenarnya untuk memanage orang lain itu ya kita pertama kita harus memberikan kepercayaan gitu kan. Mau nggak mau kita harus memberikan kepercayaan kepada orang. Karena ketika orang itu, kalau aku ya prinsipku, ketika orang sudah diberikan kepercayaan, mereka akan dengan segan kepada kita untuk tidak tidak merusak kepercayaan itu. Gitu kan. Ketika kita sama-sama percaya, ketika kita sama-sama saling menghargai, insya Allah untuk berjalannya bisnis atau interaksi ini akan berjalan dengan baik. Cuma memang saya ya, karena kemarin itu kenapa kok ganti-ganti pegawai sampai 3 kali. Yang pertama itu saya mencari pegawai, dan yang mau menjadi pegawai itu teman saya sendiri, teman S1. Dan ini nggak enaknya bekerja bersama teman itu, mempekerjakan teman itu, teman-teman tahu lah ya, kita jadi nggak enakan gitu loh. Dia mau izin, mau ini, karena sebagai teman kayak, oh ya udah, iya. Jadi kita menyampingkan hal-hal bisnis daripada pertemanan itu. Kita nggak mau merusak pertemanan cuma gara-gara bisnis. Jadi kayak, oh Ran sorry ya, misal Sil sorry ya, misalnya lagi ini ada urusan agak telat. Oh iya, oh iya. Jadi banyak pemaklumannya gitu kan. Nah makanya terus kemudian dia nggak sampai padahal kontraknya itu sampai 3 bulan, ternyata 1 bulan dia udah
Sil udah dapet ini nih panggilan kerja di Jakarta ya gimana, oh ya udah gitu kan. Terus jadi kita harus muter otak lagi, menyusun strategi lagi gitu kan, yang harusnya kita aman nih 3 bulan nggak perlu mikirin pegawai, harus mikirin pegawai lagi. Nah itu, nah karena sulit ya mencari pegawai full time ini, apalagi di di zaman sekarang gitu kan, yang bisnis kuliner yang mau kerja full time jadi di warung itu sulit ya, apalagi anak-anak muda kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita menggunakan pekerja part time kayak gitu. Nah pekerja part time ini juga kita harus bisa menyesuaikan kesibukan dia, misalnya dia mahasiswa harus membagi waktu dan sebagainya kayak gitu. Ya gitu sih kalau dari aku, ya harus memberikan percaya, saling percaya. Dengan begitu kita akan saling segan dan bisa-bisa saling menghargai. Oke, Mbak Silvi, berarti intinya harus percaya ya sama orang, percaya mendelegasikan apa sih sebenarnya yang jadi tugas dia, lebih menjelasin lah gitu ya Mbak ya, dan mementingkan apa yang menjadi utama lah pada garis besarnya ya Mbak. Terima kasih Mbak Silvi. Selanjutnya Mas Yakub. Iya, oke. Jadi eh, saya juga setuju ya sama Mbak Silvi tadi ya. Jadi memang time management dari kita sendiri itu memang harus kita tekenin banget ya. Kadang-kadang tuh eh, tergoda dengan hal-hal lain gitu kan. Karena kayak, aduh pengennya istirahat dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan istirahat nggak lanjut nih habis kuliah nggak lanjut ke apa apa ngurusin produksian atau ngurusin di kantor tuh kok rasanya kayak udah capek gitu. Tapi tetap kita harus disiplin sama diri kita sendiri gitu. Mulai dari diri kita dulu gitu teman-teman. Nah kalau misalkan cara-caranya sendiri sih sebenarnya kalau dari aku ya aku udah ngeplot sendiri gitu teman-teman. Jadi ngeplot selalu 2 jam 2 jam buat ngerjain tugas, lebihnya buat kuliah, 2 jam lagi buat ngurusin bisnis gitu. Nah kalau untuk human resource sendiri itu juga penting. Jadi udah disampaikan sama Mbak Silvi juga, human resource itu penting. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjaga karyawan itu sendiri dan supaya nggak enakan sendiri. Jadi dulu tuh juga aku dari temanku sendiri gitu, aku juga nggak enakan gitu orang. Nah tapi semakin ke sini aku mikirnya, oh kayaknya tuh untuk cari orang yang jadi percaya kayaknya bisa dari temennya temen gitu. Karena kalau dari teman-teman temennya temen tuh kadang-kadang eh, terpercaya masih bisa kredibilitasnya tuh bisa dipertimbangkan, tapi juga kita bisa merasa enak gitu loh. Kalau misalkan kan tadi nggak enakan nih, ini sekarang merasa enak gitu, merasa enak untuk mengingatkan kayak gitu. Dan salah satu yang penting juga kita juga harus punya kontrak gitu ya, kontrak yang jelas juga sama pegawai gitu. Karena dengan kontrak yang jelas itu sebenarnya bukan instrumen buat nakut-nakutin aja sih sebenarnya, bukan kayak aku saklek sama kontrak itu juga gitu. Ada beberapa hal yang kadang-kadang aku kasih reward juga gitu. Kalau misalnya kerjaan yang bagus aku kasih reward kayak gitu. Karena memang kalau di dunia konveksi ini memang ada berat gitu ya, uh, karena pernah juga aku karena ada masalah gitu di konveksi, jadi aku harus lembur sampai jam 2 pagi, kadang pernah jam 4 pagi kayak gitu. Jam 4 pagi itu pun nggak langsung selesai, jadi aku harus nganterin ke tempat acaranya kayak gitu. Jadi time management dan juga kadang-kadang kalau misalkan kita juga harus apa ya mengorbankan juga sih sebenarnya waktu buat istirahat dan lain-lain, karena kan juga ada kuliah dan lain-lain gitu juga kan kayak gitu. Jadi penting juga buat kita mau membagi waktu juga, dan juga kalau menurutku cari pertemanan juga di kuliah itu yang apa ya, yang mau membantu juga gitu. Karena soalnya kan kadang-kadang kita udah kadang-kadang sibuk gitu ya di konveksi gitu. Terus habis itu ada ada tugas kuliah juga, kadang-kadang bisa ya aku minta tolong dong ini sama teman kuliah gitu kan. Ya aku minta tolong dong share sedikit jawabannya supaya jadi referensi. Kadang-kadang kayak gitu juga. Tapi aku nggak nyontek ya teman, aku kayak oh gitu caranya. Karena kalau misalkan aku cari caranya di internet dulu itu membuang waktu gitu loh. Jadi mending aku langsung tanya ke orangnya caranya gimana, aku kerjain sendiri gitu.
Hampir mirip-mirip ya ceritanya antara Mbak Sylvia sama pengusaha ya mirip-mirip lah pasti masalahnya juga sama di humannya bagian waktunya gimana. Oke, makasih ya Mbak. Ini Mbak makasih. Ini selanjutnya kita kayaknya ini para peserta udah nggak sabar nih pengen nanya-nanya nih kepada pengusaha yang insya Allah akan buka usahanya secepatnya gitu ya teman-teman yang udah dengerin kayak jiwanya bergema. Kayaknya besok aku ini ada nih modal buat konveksi tanpa modal nih, modal connection doang, modal dikit lah, yang lama-lama udah 1 M aja nih di kantong. Oke teman-teman, nah sekarang waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand ya teman-teman. Saya persilahkan tuh teman-teman. Ada satu Mbak Neti Ayu. Aduh, ini udah cantik, namanya Ayu. Gimana nih? Aduh, makin cerah layar Zoom kita ini ya, karena ada Mbak yang nanya. Yo teman-teman, siapa lagi yang mau ingin bertanya nih? Mumpung nih, ada langsung loh. Ini kalau dari perspektif saya nih ya, karena biasanya saya belajar di teori itu, saya lebih senang tukar pikirannya langsung sama ini cerita nyata. Karena saya belajar di kampus itu bisnis luar, sedangkan ini asli loh bisnis Indonesia. Kita ngerti culture-nya, kita ngerti bagaimana target pasar kita, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana tipikal orang Indonesia menangkap sinyal dari pemasaran kita. Ayo teman-teman nih, siapa lagi yang mau bertanya? Saya buat 3 pertanyaan, 3 orang bertanya. Atau kita sambil teman-teman remind kembali apa perkataan dari 2 pemateri kondang yang kita ambil dari negara luar ini ya, negara luar dari Bantul. Jadi silahkan dulu kita persilakan tuh Mbak Meti, Ayu, Wulandari untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Mbak Sari. Ini materinya sungguh memotivasi sekali ya teman-teman ya, benar-benar memotivasi sekali, apalagi buat saya yang salah satu orang kalau usaha itu bosenan. Jadi beberapa kali saya usaha di S1 itu, entah itu usaha online ataupun sebagai reseller, itu tuh saya cepet banget bosen kayak gitu. Apalagi kalau waktu itu saya usaha juga jadi reseller konveksi, nah itu kayak nggak apa ya dalam bidang muslim itu kayak peminatnya kurang jadi kayak saya bosan nggak ada yang minat jadi saya ini padahal saya nggak konsisten dalam menjalankan usaha-usaha itu. Nah bagaimana sih saran aja pendapat untuk meningkatkan komitmen itu karena ya namanya usaha pasti kan nggak selalunya mulus kayak gitu nggak selalu laris kayak gitu apalagi dalam bidang jual beli kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin untuk ini lebih ke Mas Yakub ya, soalnya dari bidang kuliner ke konveksi kayak gitu, dari bidang kuliner ke konveksi, kok bisa gitu loh, Eh, melipir melipirnya jauh soalnya dari makanan ke pakaian kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, aku coba ngejawab ya tadi dari pertanyaan Mbak Meti. Jadi dari switching ya dari antara apa kuliner ke konveksi gitu ya. Karena aku tuh ngerasa ya kalau di dunia kuliner itu faktor-faktor untuk nyimpen apa ya bahan baku itu tuh juga harus diperhatiin gitu, Mbak. Jadi memang itu penting banget untuk diperhatiin karena kalau misalkan itu nggak laris, nggak kejual, itu nanti kita jadi kayak ngebuang gitu loh, ngebuang. Nah itu tuh kayak jadi concern utamaku kayak gitu Mbak Menti. Jadi kenapa aku pindah ke konveksi? Karena konveksi ini kan sebenarnya made by order ya. Jadi kalau misalkan ada orderan baru aku buat gitu ya, kayak gitu. Jadi aku ngejual itu sesuatu produk yang memang sudah ada pembelinya. Jadi aku sukanya tuh karena udah ada pembeli dulu gitu. Baru aku buatin kayak gitu. Dan untuk kalau semisal untuk konsistensi sendiri, sebenarnya kalau kita konsisten ya Mbak ya, aku juga sebenarnya dulu pernah merasa satu titik itu bosen sama sama konveksi kayak gitu. Cuman aku lihat-lihat lagi, kalau aku lihat kan aku juga ngumpulin data ya, data penjualan. Kok semakin naik gitu ya, masih semakin naik, semakin tak lihat lagi semakin naik gitu. Dan itu yang buat aku jadi termotivasi sih Mbak. Itu kayak lihat-lihat lagi data-data penjualan, terus habis itu nyoba
nyoba strategi marketing yang baru itu, kalau Mbak Menti tahu kan itu aku membuat lomba ya, lomba. Nah itu pas itu aku juga lagi bosan, terus apa ya yang digital marketing yang baik gitu, yang aku sendiri juga nggak cuma terima jadi gitu loh. Oh kayaknya lomba deh, kayaknya enak gitu sambil bisa apa kenalan nyari-nyari talent-talent muda yang bisa buat ngedesain kayak gitu. Niatnya sebenarnya pengen aku jadiin apa ya desainer kalau misalkan aku punya produk atau brand distro kayak gitu sih Mbak. Gimana Mbak Ayu? Ya, Udah puas itu. dengan jawabannya atau ada sedikit sanggahan ini kayak gini loh Mas gini? Puas sih, puas. Mungkin Mbak Silvi nih, aku kepo untuk komitmennya gimana gitu. Soalnya kayak kita sebagai mahasiswa kan kayak apalagi kuliah padet, terus organisasi, terus bekerja itu kan kayak emang berat banget gitu. Apalagi saya tahu Mbak Silvi satu sama saya satu sama satu prodi gitu. Jadi tahu apa ya jatuh jatuh bangunnya gitu. Ya, makasih Mbak Meti. Nggak suka dipanggil Meti. Ya, terima kasih Mbak Ayu gitu kan pertanyaannya ya. Memang namanya apa ya membangun bisnis dan ya menjalankan bisnis itu butuh benar-benar komitmen gitu ya. Kalau alasan saya sih komitmennya ya karena aduh sayang di modal nih kalau nggak lanjut nih gitu kan. Udah udah bangun susah-susah gitu kan, nggak cuma pakai uang tabungan gitu kan. Terus kalau misalnya nggak dilanjut, misalnya kok berhenti gitu kan, kita entah sewaktu-waktu ada permasalahan terus berhenti gitu kan, kok kayaknya akan sayang apa yang sudah kita bangun, entah itu bangun kedainya, terus kita udah bangun pasarnya, terus juga kita membangun kepercayaan kepada orang lainnya juga, gitu. Karena namanya berbisnis kita juga membangun kepercayaan kepada orang lain, yaitu pelanggan. Kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa komitmen dengan apa yang sudah kita buat, langkah yang sudah kita ambil, ya orang lain pun akan sulit juga buat percaya dan ya menaruh menaruh minat lagi kepada kita di suatu saat nanti. Kayak itu sih, Mbak Ayu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Yakub dan Mbak Silvi. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Ayu. Aduh, ini kayaknya setelah acara ini, Char, mampir ya ke warung aku. Udah buka jualan tuh. Dapat diskon lagi nih 2 tempat. Makin nambah jumlah makanan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Untuk selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, ada satu nih ya, Mbak Elfitri. Oke, oh, teman-teman bantu ini pinin dong, Mbak El. Yes. Untuk Mbak Elfitri. Halo Mbak El. Halo Mbak Syari, Oke, ini saya ingin bertanya untuk ke Mbak Silvi dan juga Mas Yakob. Pasti di antara Mbak boleh, Silvi dan boleh. Mas Yakob pernah berada di titik setelah setelah usaha ini berjalan terus udah cukup mendapat pemasukan nih, terus kemudian tiba-tiba ada suatu hal yang membuat Mbak dan Mas ini tiba-tiba drop begitu, usahanya kayak ada suatu masalah gitu, kemudian menjadi sangat turun gitu masukannya, kemudian eh, sampai-sampai ingin kayak, aduh ini gimana ya, kayaknya udah agak agak ini nggak ber apa namanya, udah nggak kayaknya agak susah nih kalau untuk dilanjutkan, tapi akhirnya ada suatu hal yang membuat Mbak Silvi dan Mas Yoko mungkin kemudian bangkit kembali. Mungkin kira-kira apakah ada pengalaman seperti itu dan apa hal yang membuat kemudian Mas Yoko dan Mbak Silvi benar-benar yakin untuk em, yakin untuk meneruskan bisnis tersebut gitu. Terus kemudian apakah di antara Mbak dan Mas ada kayak
rencana ke depannya untuk mengembangkannya ke bidang yang lebih luas lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak El. Oke, siapa nih yang mau duluan jawab? Mbak Silpi kah? Mbak Silpi ya? Mas Yakob. Oh ya, Mas Yakub dulu. Padahal cewek yang pertama ya. Biasanya cewek yang dimulai duluan ya. Ini Mas cowok nih. Sebagai senior, Mas Yakob dulu lah. Aduh, Senior. Kak Silvi ini juga senior nih. Silakan Mas Yakub. Jadi permasalahan yang buat dulu down gitu ya, permasalahan yang buat down sampai titik kritisnya gitu ya. Jadi pas itu sebenarnya kerasanya pas pandemi. Pandemi itu awal-awal bener-bener, awalnya tuh aku udah senang gitu ya, 2019 pertengahan udah kayak, wah marketnya ada banget, aku udah invest gitu kan. Tapi ternyata pas di Maret, ya bulan Maret pas Indonesia kena COVID itu bulan Maret 2020, aku masih ingat banget. Itu terus banyak event yang beberapa di cancel kayak gitu. Tapi ada juga beberapa yang baik sih, maksudnya tetap tetap ngejalanin apa proyekannya tapi juga di cancel kayak gitu. Itu berat banget ya karena di satu sisi aku udah beli kain dan itu sebenarnya kesalahan juga sih karena pas waktu awal-awal aku juga nggak apa buat apa ya lembar kesepakatan gitu ya. Dan mungkin itu lebih powerful lagi kalau kita membuat lembar kesepakatan antara klien sama sama aku juga kayak gitu. Nah, di situ benar-benar berat banget kayak awalnya tuh rasanya pengen aku jualin gitu alatnya tuh aku jualin aja bagaimana nih. Kayak gitu. Cuman aku ngerasa kayak ya jadi pengusaha itu ya seperti ini gitu harus selalu berusaha namanya juga pengusaha masa nggak usaha gitu kan jadi memang harus seperti itu harus berusaha terus gitu ya harus kreatif di segala kondisi. Nah pas waktu itu aku coba lihat berita ada yang APD itu. Nah APD itu terus kayaknya aku bisa deh jahit APD gitu. Terus aku dengar-dengar juga ada dosenku dari mesin itu juga dia itu di lab CIMED. Jadi CIMED itu kayak antara kesehatan sama engineering gitu digabung gitu loh. Nah terus habis itu dia buat APD gitu buat disumbangin dari UGM ke rumah sakit gitu. Nah, aku coba buat approach, Pak, gimana ini kalau misalkan aku yang ngejahit kayak gitu, aku kasih harga modal nggak apa-apa, aku murah kayak gitu. Nah, dari situ aku merasa kayak, wah bisa lagi nih, kayaknya bisa kayak gitu. Kayaknya bisa dapat proyekannya. Terus yang tadi itu aku coba buat, karena aku merasa kayak eh, marketku masih di Jogja, marketku masih di Jogja-Jogja aja. Dimana kalau lihat kondisi di luar Jogja atau di luar Jawa, karena pas waktu itu kayaknya di Jawa baru yang panas-panasnya tuh COVID yang di luar Jawa belum kayak gitu. Nah ternyata begitu Tuhannya ya di luar Jawa marketnya bagus, aku bisa survive dari situ. Gitu. Jadi pinter-pinternya kreatif sih, gitu, ke kreatif gitu. Gitu. Kasih. Selanjutnya Mbak Silpi. Ya, pertanyaannya sih ya untuk gimana di titik kritis permasalahan terus gimana buat bangkit lagi gitu ya. Dan tadi aku juga sepakat sama Mas Yakob gitu kan terkait itu administrasi ya itu ya administrasi ini sangat penting gitu kan misalnya apalagi lagi-lagi ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu kan administrasi itu sangat penting. Nah kemarin tuh masalah terbaru kemarin eh, itu tuh karena ada miss gitu ya, ada kesalahpahaman antara aku sebagai penyewa lapak gitu dengan pengelola. Nah, kan harusnya kan bayar sewa tempat itu di awal aku tuh langsung sekaligus 4 bulan dengan nominal yang sudah ditentukan gitu kan. Nah, bayar pada satu bayar Mei
bayar Mei karena buka kedai itu opening kedai itu bulan Juni. Nah, pengennya maksudnya dihitung persewanya tuh mulai Juni. Jadi 4 bulan tuh Juni, Juli, Agustus, September. September akhir, Oktober tuh bayar. Nah, ternyata eh, ini tuh nggak sesuai berjalannya waktu itu tuh perjanjian kesepakatan itu nggak sesuai gitu sama pengelola, malah pengelolanya bilang enggak, itu dimulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, jadi September tuh harus sudah bayar gitu. Karena aku yang kayak di awal sudah berpatokan kayak eh, September itu masih ada waktu sewanya sampai Oktober, tiba-tiba kok harus sudah bayar, kan kita jadi kayak down gitu kan. Nah, dan si pengelolanya itu karena nggak tahu ya, karena mungkin melihat di awal aku buka itu kan si tempat di taman itu kan masih belum ramai gitu kan, belum ramai. Terus kemudian ada aku, warungku, dan warung yang di sebelahku tuh jadi ramai, banyak pelanggannya. Nah, mungkin karena banyak pelanggan ini, mungkin ya aku nggak tahu gimana pengelola mungkin kemudian punya kebijakan lain gitu kan untuk meningkatkan ya bisnisnya sendiri untuk pengelola itu. Jadi sewanya itu ditingkatkan, biaya sewanya itu dinaikkan, dan juga harus langsung tahunan kayak gitu. Nah, aku sebagai mahasiswa nih, maksudnya yang nggak ada modal banyak harus langsung sewa jebret 1 tahun itu kan sulit ya kita. Nah, itu jadi permasalahan yang benar-benar bikin aku drop, bikin bingung nih kayak mana. Aduh, kayak mana ini, harus lanjut apa enggak gitu kan. Kalaupun lanjut, aku nggak punya modal buat eh, nyewa langsung 1 tahun kayak gitu. Bener-bener kayak di titik yang, aduh, piye iki, stres gitu kan, stres kayak, aduh, gimana, gimana, gimana gitu kan. Nah, ya permasalahannya ya karena eh, awalnya juga mungkin dari aku ya, kelalaianku dan keteledoranku. Yang pertama, eh, memang ada kwitansi gitu kan, tapi kwitansi itu tidak kita dokumentasikan dengan baik, nggak kita simpen maksudnya. Ya mungkin disimpan tapi hilang gitu kan. Nah, itu. Dan juga yang kedua, kita nggak punya surat perjanjian atau kesepakatan kerja, kesepakatan antara kita penyewa dan pengelolanya itu, kayak gitu. Ya, alasannya si pengelola sih ya karena sewa bulanan, kenapa pakai surat kesepakatan. Nah, tapi itu salah teman-teman, meskipun perjanjian kita hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah itu yang namanya administrasi yang berupa surat perjanjian itu, benar kata Mas Yakob tadi, itu surat perjanjian, surat kesepakatan itu sangat penting karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari kayak gitu. Karena yang namanya eh, hidup di bisnis di bidang apapun itu kan pasti dinamis ya, banyak perubahan kayak gitu. Entah misalnya kayak aku di bisnis kuliner yang tak dulunya sepi misalnya, terus kemudian tiba-tiba rame. Kalau misalnya kita nggak punya surat perjanjian, nggak punya kesepakatan, pengelola bakal sewaktu-waktu semena-mena buat menaikkan sewa tempat tersebut. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya penting punyanya eh, apa administrasi yang bagus di sebuah bisnis, entah itu yang melibatkan orang lain. Nah, untuk gimana aku bangkitnya, yang pertama karena ya aku berpikir bahwasanya aku membangun ini nggak mudah. Maksudnya banyak hal yang sudah aku lakukan, banyak hal yang sudah aku keluarkan, dan ketika bisnis ini misalnya aku selesai, tidak aku lanjutkan, banyak orang yang bergantung sama aku, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman-teman yang bergantung kepada makanan di kedaiku gitu kan. Gitu. Jadi dan juga semangat dari teman-teman, ayo bisa yuk dilanjut, coba dinego dulu gitu kan, gitu. Dinego sama pengelolanya gimana ya. Alhamdulillahnya karena juga kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi yang baik, ya alhamdulillah itu juga bisa teratasi. Misalnya yang tadinya harus 1 tahun sewa, jadi boleh per 3 bulan kayak gitu. Ya itu sih, jadi kita harus skill-skill yang menunjang bisnis, jadi nggak cuma hanya kita paham bisnis, kuliah bisnis gitu kan, tapi skill-skill yang lain kayak misalnya ditanya, aku backgroundnya S1 komunikasi, misalnya komunikasi penyiaran, kok tiba-tiba ke bisnis gitu kan. Karena terjun di bisnis itu tidak hanya orang bisnis saja yang belajar bisnis saja, semua orang
bisa, tinggal bagaimana kita ingin mencari tahu dan ingin memulai. Seperti itu aja, Mbak Mbak Fitri. Iya, terima kasih Mas Yakob sama Mbak Silvi. Ya, kalau dari Mas Yakob tadi memang kita memang dituntut untuk selalu kreatif gitu ya, Mas. Ya, kalau Mbak Silvi tadi, sebenarnya jurusan komunikasi itu memang justru paling penting ya dalam bisnis dan didasari oleh semangat tanggung jawab itu tadi. Mbak untuk jadi terus berjalan. Ya, terima kasih Mbak dan Mas Yakob. Sangat menginspirasi sekali. Ya, terima kasih Mbak El sudah Terima bertanya di kasih Mbak ini, Syari. sudah menambah menambah lagi nih, gara-gara diulik-ulik makin banyak nih pengetahuan kita. Oke, teman, ini ada pertanyaan dari kolom komentar ya. Tadi Masnya dari maksud saya katanya dia lagi ada meeting di luar kota sama kliennya. Jadi dia ngirim secara ngetik dulu soalnya lagi ada meeting, lagi sibuk. Ini orangnya sibuk nih. Salah satu mahasiswa MM juga yang lumayan sibuk dengan kegiatan di hari Minggu, setiap hampir 24 jam dia jaga yang mau konsultasi terhadap bisnis-bisnis baru ini jago nih di bidang. Cuman dia masih yang seperti saya bilang tadi, bagian resource man itu sering human resource itu pasti ada adalah suatu hal yang paling sering sekali terjadi dan yang sering juga terkait sustainability tadi yang sudah ditanyakan Mbak El, bagaimana keberlangsungan kita. Nah ini saya bacakan ya pertanyaannya. Izin bertanya, saya ingin bertanya salah satu tantangan yang dihadapi bisnis sekarang adalah lingkungan yang semakin dinamis dan tentunya bisnis harus adaptif. Yang ingin saya tanyakan adalah satu, bagaimana Kakak menganalisis perubahan yang ada dalam dunia real bisnis? Yang kedua, bagaimana sumber daya yang kita punya itu dapat kita jaga untuk lebih adaptif? Dan selanjutnya, bagaimana memperdayakan dan mengikat komitmen tim kita agar tetap loyal dengan berbagai macam alternatif pilihan yang mungkin membuat tim kita tidak keluar mungkin ya maksudnya ini ya. Mohon pendalamannya Kak, terutama dari konteks real bisnis gitu. Kali ini Kak cukup panjang ya, kayak seminar tesis ini sepertinya ini. Mas Nopal ini pertanyaannya cukup ini kayaknya pertanyaan tesis saya ini lebih tepatnya ini ya Mas Nopal ya. Oke, saya mulai. Saya acak dulu yang mana akan saya pilih yang menjawab. Oke, Mas Yakub. Silahkan Mas Yakub. Oke, oke. Jadi terima kasih ya pertanyaannya Mas Noval. Jadi yang pertama itu bagaimana menganalisis perubahan ya. Sebenarnya banyak banget perubahan, apalagi sekarang itu karena inflasi, harga-harga kain kain itu pada naik sebenarnya. Nah, tapi kan kita dituntut supaya harganya selalu sama ya sama customer yang biasanya repeat order dari tahun ke tahun yang sama kayak gitu biasanya, wah Mas kok bisa naik kayak gitu. Nah, sebenarnya cara mengakalinya sendiri itu lebih ke arah eh, kita tetap jualnya sama, harganya sama, tapi dalam kita jadi kayak subsidi gitu ya, subsidi. Jadi kita lihat dulu marketnya, maksudnya ternyata orangnya dari UGM nih, dari UGM berarti harus sama harganya. Tapi kalau misalkan dari luar Jawa bisa kita naikin gitu kan. Karena kadang-kadang marketnya di UGM ini sukanya yang murah-murah, nah dibanting-banting kayak gitu harganya. Nah, terus yang kedua, bagaimana sumber daya yang kita punya itu dapat kita jaga untuk lebih adaptif. Nah, di sini memang karena beberapa itu eh, ada yang punya keahlian khusus. Jadi, ada beberapa karyawan itu juga punya keahlian yang lain, gitu. Nggak cuman keahlian buat tugas-tugas mengerjakan tugas-tugasnya, tapi juga ada yang bisa fotografi gitu ya. Nah, di situ tuh sebenarnya aku eh, coba buat lebih bisa mengikuti perkembangan zaman yang tadi aku bilang digital marketing itu. Terus kadang-kadang aku kasih assign tugas beberapa untuk foto produk kayak gitu, tak buat untuk desain-desain apa ya kayak banner dan lain-lain kayak gitu. Jadi sumber daya yang aku punya itu selain dia mengerjakan tugas, dia nggak bosan ngerjakan tugas, tapi dia juga bisa mengasah bakatnya kayak gitu.
bisa mengasah kemampuan yang lain kayak gitu. Terus habis itu bagaimana memberdayakan dan meningkatkan komitmen tim kita agar tetap loyal dengan berbagai macam alternatif pilihan yang mungkin tim kita bisa keluar. Nah, itu sebenarnya eh, lebih ke arah yang tadi aku bilang tadi sih, ya memberdayakan dan melihat, kita harus pintar melihat, sebenarnya melihat dari karyawan kita tuh, dia tuh sebenarnya punya potensi apa lagi kayak gitu, dia punya bakat apa lagi kayak gitu. Yang tadi aku bilang itu ternyata ada yang bisa fotografi, ya, ternyata ada yang bisa desain produk, bukan desain desain buat kayak fit-fit kayak gitu. Nah, bisa kita berdayakan eh, untuk hal itu, karena kadang-kadang kalau kita itu kerja sesuai dengan apa yang menjadi bakat kita, itu tuh akan long lasting gitu, bisa kayak lebih lebih nyaman di dianya kayak gitu. Kira-kira Mas Noval jawabannya. Masih. Oke, Mas Nopal, nanti kita mana tahu ada sanggahan nanti akan dia balas di komentar katanya tadi. Dia sambil dengerin kok. Selanjutnya untuk ke Mbak Silvi. Ya, wah ini pertanyaannya bener-bener nih udah kayak rumusan masalah nih. Itu udah agak mikir nih apa ya gitu jawabannya gitu kan. Tapi mungkin kalau aku berdasarkan yang aku jalani gitu kan di kedai, yang pertama bagaimana mungkin mengalis perubahan yang ada dalam dunia real bisnis ya, terutama di dunia kuliner gitu kan. Sekarang tuh kok perasaan nama makanan tuh dan bentuk makanan tuh sekarang makin aneh-aneh ya, kayak sekarang apalagi sudah masuk ke apa ke Korean Wave ya, terus ada yang apalah itu, sekarang banyak-banyak yang berkembang kayak gitu. Dan juga sekarang sudah eh, meningkatnya teknologi, sekarang makin berkembang, banyak platform aplikasi gitu kan yang memudahkan orang gitu. Dan juga sekarang mahasiswa juga atau pasar juga lebih dinamis, lebih ke sekarang kan apalagi di tempat saya itu tuh banyak mahasiswa ya, dan tipikal mahasiswa sekarang sama mungkin mahasiswa yang angkatanku misalnya pada saat S1 dulu kok beda gitu. Mahasiswa sekarang tuh kayaknya tuh pengen enak tur murah gitu loh kan. Jadi kita gimana ya caranya supaya kita tetap mempertahankan minat pelanggan ini gitu ya. Pertama tentu kita harus eh, kita cari tahu dulu eh, apa sih yang sekarang sedang berjalan gitu kan, gimana sih kondisi realnya gitu kan. Yang pertama mungkin dari target pasar kita gimana, mahasiswa kita nih sekarang karakternya gimana nih targetnya. Oke, aku di lingkungan mahasiswa misalnya UGM gitu kan, karena di Progung gitu kan. Nah, di UGM ini ternyata meskipun eh, notabene-nya gitu ya, notabene-nya anak UGM termasuk yang menengah ke atas gitu kan, ya notabene-nya itu, tapi ternyata mereka dalam hal makanan itu perhitungan gitu kan, jadi mereka tuh murah, banyak gitu kan, terus kenyang udah gitu. Oke. Oh, tipikal anak UGM seperti ini misalnya dalam hal eh, perubahan di minat makanan. Oke, berarti kita buat terobosan apa ya kira-kira? Oke, kita buat yang paket makan udah plus minum, free refill pula, free nasi pula. Wah, kan gitu. Kurang apa? Hayo sini. Gitu kan. Kurang apa? Coba aku kayak gitu. Nah, itu jadi kita menjawab tantangan dan perubahan di dunia bisnis itu gitu. Jadi kita harus ya menilai kondisi, karakter, terus kemauan mereka apa gitu kan, dan kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita punya gitu. Itu sih yang bisa aku jawab ya, karena aku juga toh di dunia kuliner ini termasuk yang baru gitu kan, pemain baru. Jadi juga masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua di sini kayak gitu. Tapi ya menurut perjalanan bisnisku seperti itu gitu. Terus kemudian eh yang di real bisnis misalnya di aplikasi kayak gitu, ya itu kita harus pandai-pandai misalnya di aplikasi ini kan sebenarnya kan di aplikasi online itu kan sama aja seperti toko tapi dalam bentuk virtual. Bagaimana kita mendesain toko kita ini semenarik mungkin. Oh, misalnya di kedai offline
gimana caranya orang itu nyaman dengan misalnya ada kursi lesehan supaya orang bisa santai-santai misalnya, terus misalnya ada dikasih wifi biar orang juga nyaman gitu kan dan betah. Nah, di online ini juga kita harus membuat bagaimana orang itu lebih menarik. Misalnya, oh dengan foto produknya nih yang lebih eye-catching lagi kayak gitu. Oh dengan misalnya deskripsinya nih lebih beda lagi. Misalnya kan sekarang tuh aneh aja. Misal ayam geprek gitu misalnya. Ini deskripsinya aneh aja. Ayam apa gitu kan dibuat lucu-lucu kayak gitu. Nah, ya itu sih salah satu hal yang bisa menjawab hal-hal yang dinamis ini, entah itu pasar, entah itu teknologi segala macam kayak gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua ini sebenarnya ya apa ya berbicara dengan tim gitu kan memang sangat sangat ribet gitu sih ya kalau kita bahas tim apalagi ya benar di awal tadi berbicara tentang HR itu hal yang sangat sulit sebenarnya untuk mengurusinya gitu. Karena kalau saya eh, sendiri, kita harus tahu apa yang dia mau gitu kan. Apa yang dia mau maksudnya karena kita ini saling butuh loh. Kamu butuh aku butuh kamu gitu kan. Oke, ketika kita saling butuh, apa yang mau kamu mau gitu kan? Apa yang bisa aku penuhi dari kamu gitu. Dan apa yang aku mau dan bisa kamu penuhi kayak gitu. Harapannya ketika kita saling membutuhkan dan saling mengerti ya akan ya semoga aja tim nggak keluar gitu kan kecuali memang ada hal-hal di luar itu kayak gitu. Ya itu sih aku nggak bisa menjawab banyak ya di nomor dua ini karena juga aku bukan yang bisnis yang dengan tim yang sangat banyak dan harus gimana-gimana kayak gitu. Mungkin itu aja. Mungkin ya nanti kita bisa sharing lagi sama Mas Noval nih kayaknya aku perlu belajar banyak juga nih konsultasi nih nanti aku. Iya tuh Mbak, itu lumayan jam terbangnya tinggi tuh Mbak, ke seluruh Indonesia itu. Nggak bercanda. Ya bener sih ya, sekarang tuh kan kayak kita menyatukan culture seperti kayak misalnya nanti dibuat ayam geprek, chicken smackdown gitu ya, atau meatball tofu gitu ya, di English kan gitu ya, biar orang kayak, wah ini makanan luar nih, ya chicken smackdown ya, ayam geprek gitu kan. Memang banyak ya sekarang ide-ide yang lucu, yang kayak kita pikir kayak, "Eh, itu loh makan di sana." Sebenarnya kayak iced tea itu berbeda harganya ketika ini saya pengalaman di makanan ya. Iced tea di makanan mewah itu bisa aja harganya 20. Teh teh es teh di warung cuma 3.000. Rasa sama, hanya beda tempat gitu ya. Cuman orang kayak kepo dengan namanya misalnya itu jualan kayak tadi chicken smackdown gitu kan. Ih, ayo makan chicken smackdown ke sana yuk. Padahal gitu datang, ya Allah ayam geprek Pak Kobis gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini hampir di ujung acara. Ya, itu ada dari Mas Nopal tanggapannya. Terima kasih, Mas dan Mbak atas penjelasannya. Makasih banyak. Juga, ya makasih Mas Nopal sudah bertanya dan partisipasinya. Berhubung acara kita sudah hampir habis nih waktunya, sebelum saya kembalikan ke MC. Saya mau nanya nih Mas, ini dari hati saya paling dalam nih ya, supaya nanti ketika saya selesai nih, ini malu nih, anak MBA tapi nggak tahu buka bisnis nih. Ini mau nanya pesan apa sih yang ingin Mbak sampaikan kepada kami semua agar kami itu tidak takut untuk memulai bisnis kami, jangan kayak enggak deh, nggak ada apa gitu. Pokoknya pesan motivasi apa agar kami tuh bisa membuka bisnis. Gitu Mas dan Mbak. Silahkan dari dari Mas aja deh, masih aku. Oke, jadi pesan-pesannya itu sebenarnya lebih ke arah mulai aja dulu kayak gitu, nggak usah takut lah. Maksudnya kita kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu. Asalkan kita tuh bisa udah tahu gitu ya, udah menganalisis dulu market research gitu. Kalau misalkan dirasa udah oke marketnya ada, produknya kita udah bagus, nggak usah takut, mulai aja dulu gitu. Kita kan juga nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Gitu. Kalau nggak dicoba kan kita nggak ngerti apa-apa. Coba aja dulu. Kalau menurutku gitu. Kasih. Oke, sekarang Mbak Silvi.
Ya, oke. Sebenarnya ya mirip-mirip sih sama Mas Yakob itu. Ya, berani melangkah gitu, kan, berani memulai. Betul. Karena kalau misalnya kita hanya punya ide, punya gagasan, tapi tidak kita realisasikan, tidak berani mengambil satu langkah itu, kita nggak akan maju gitu. Kita nggak akan sampai kapanpun kita nggak akan mulai. Terkadang kita tuh eh, pengen melakukan sesuatu, tapi karena tidak berani mengambil satu langkah ke depan, kita nggak akan pernah jalan gitu kan. Tapi ketika kita sudah berani melangkahkan satu kaki kita untuk melangkah, mau nggak mau kita akan terus berjalan kayak gitu. Karena ketika kita punya ide, punya bisnis, punya gagasan, ketika kita sampaikan kepada orang lain, misalnya kita curhat kepada orang lain, dan orang lain itu punya privilege lebih, entah itu dari segi modal, entah dari keberanian, dia lebih berani nih, dia lebih berani, ya udah gitu, ide kita bakal diambil sama dia kayak gitu. Jadi ya pesan aku sama sama kayak Mas Yakob, berani mengambil satu langkah dulu gitu. Oke, terima kasih ya Mas, Mbak. Hari ini yang cukup banyak sekali insight tentang terkait ini ini ya teman-teman ya. Saya kasih tahu kalau kalian mungkin belajar dari buku itu, karena studi kasusnya itu tidak seperti hal yang nyata yang benar-benar real gitu. Maksudnya real itu terjadi, cuman rata-rata karena UGM itu udah taraf internasional, itu kebanyakan kasusnya itu luar negeri. Tapi itu nanti seiring mengikuti zaman karena kita memangsa ke pasar internasional itu juga berguna untuk kita teman-teman. Bagaimana cara kita melihat culture-nya. Tapi ini benar-benar kan kita nggak mungkin kan buat bisnis itu langsung ke internasional gitu kan. Itu kan susah ya. Sedangkan Agnes Monica aja bertahap gitu di Indonesia dulu baru internasional gitu kan. Dan ini cukup sangat menyenangkan ya. Banyak banget ini informasi yang oh ya bagi saya yang pemula ini ya yang kayak terkagum-kagum dengan Mas dan Mbaknya ini. Terima kasih banyak loh. Udah mau yang pagi minggu yang biasanya kita masih narik selimut. Aduh enak sekali nih. Yang kalau kalau yang saya nggak ngajak yang orang pengusaha ini ya. Yang pengusaha ini pasti Sabtu Minggu ini kesempatan istirahat bagaimana cara produknya biar Senin dipasarin nih. Senin ini banyak nih marketnya nih. Senin nih orang sibuk menghubungi melayani. Jadi saya tahu. Oke, karena seperti tadi saya bilang, saya tidak mau kalah. Jiwa kompetitif advantage saya itu masih ada. Jadi saya ingin melanturkan pantun juga ya. Untuk terakhir sebelum saya kembalikan ke MC, pantun saya nenek-nenek naik Mercy. Kayak saya kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, baiklah, terima kasih kepada Mbak moderator kita yang sangat ini ya, sangat gacor sekali ya Mbak moderator kita di pagi hari ini ya gitu ya. Jadi terima kasih juga kepada narasumber kita yang telah memberikan informasi, pengetahuan yang benar-benar baru banget, apalagi buat kita yang baru mau memulai bisnis kayak gitu. Jadi bisa nih diterapin tips-tipsnya kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari mereka kayak gitu. Terima kasih ya untuk Mas Yakub dan Mbak Silvi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita memasuki ke acara yang kelima yaitu sesi foto bersama. Mungkin teman-teman bisa hidupkan kamera untuk on kameranya untuk kita melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Mbak Siti Nur Fajrin. Oke, teman-teman kita pertama saya mungkin pin pemateri kita dulu ya untuk slide pertama untuk sesi foto bersama Mas Haris juga. Oke. Oh, nggak lupa Mbak MC kita, mohon maaf di mana nih MC? Gimana Mbak? Oke, slide pertama dulu ya. Satu, dua. Mbak El bisa dibantu ya SS-nya. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi mungkin. Satu, satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, tunggu ya, saya hapus pinnya dulu.
Jadi Mbak Siti nggak ketemu nih. Oke, kita masuk ke yang ramenya ya. Halo, kok masih belum hilang pinnya nih? Proses. Oke. Oke, yang lain mungkin bisa teman-teman bisa open kamera ya. Kita foto rame-rame. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua bisa open cam. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga ya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Mbak Ririn. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber kita. Kepada Mbak Ririn selaku koordinator webinar ini kami persilahkan. Maaf Mbak Ririn, mungkin bisa skip. Sorry, masih unmute, sorry. Baik, izinkan saya mewakili teman-teman yang bertugas hari ini menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Mas Christophorus Yakobsian Ipar ST selaku pemateri kita hari ini dan juga Mbak Sylvia Maharani Esos yang juga pemateri hari ini, kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama kami di sini. Semoga kerjasama kita hari ini bukan menjadi akhir ya kerjasama kita, tapi akan menjadi awal, langkah awal kita untuk kerjasama-kerjasama kita yang berikutnya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga sukses terus bisnisnya, lancar terus usahanya, dan semoga bisa terus berbagi kepada teman-teman untuk bisa memotivasi kita semua menjadi pebisnis-pebisnis muda untuk menghidupkan perekonomian bangsa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam kegiatan kami hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, tibalah kita di penghujung acara ya teman-teman ya. Oke, baiklah kita ke sesi selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih dulu kepada kedua narasumber kita dan moderator serta teman-teman yang sudah dapat hadir. Semoga kegiatan webinar ini dapat memberikan ilmu dan pengetahuannya untuk kita semua. Untuk menutup acara ini, marilah kita semua mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau pantun dulu nih ya. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya Meti Ayu Wulandari, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan dan tindakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan diisi absensinya ya untuk kemudian nanti bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih Mbak Sylvi dan Mas Yakub. Sama-sama, terima kasih juga KWU. Terima kasih Mbak Sylvi dan Mas Yakub. Terima Ya. kasih Mbak Sylvi dan Mas Yakub. Ya, baik, link presensi sudah kami kirimkan di kolom chat ya teman-teman. Jadi silahkan diisi, jangan lupa diisi supaya bisa dapat sertifikatnya ya.